Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan membahas mengenai Suzuki Swift GL tahun 2013. Nah kali ini kita akan ulas nih, mobil ini kan udah hitungannya cukup lama juga berada di Indonesia. Sejak tahun 2005 untuk pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia. Sampai sekarang udah ada generasi 4, cuma generasi 4 ini nggak masuk ke Indonesia karena digantikan oleh Baleno hatchback. Nah kali ini kita akan ulas nih dari sisi eksterior, interior, dan mesin apakah masih layak atau mungkin bisa menjadi pilihan mobil bekas untuk kalian ambil di tahun 2020 ini. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke, pertama kita akan bahas dari segi eksterior tampilan depan dulu. Untuk lampu sudah menggunakan kristal multi reflektor. Lalu untuk grill sudah menggunakan model jaring yang tidak terlalu banyak chrome-nya, hanya di logo Suzuki. Dan untuk tipe GL ini belum terdapat fog lamp di bagian bumpernya. Nah untuk di bagian samping ini velg udah bukan bawaan ya, ini udah diganti. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin juga ya karena ini unit dijual. Jadi kalau kalian tertarik bisa pilih unit ini juga. Ini untuk ban dia udah make ring 16, profil bannya 185/55. Dan depan belakang ini pengeremannya sudah menggunakan sistem disc brake, lalu sudah ada ABS dan EBD juga. Nah untuk di fender depan ini masih ada lampu sennya, dia belum di spion, tapi spion ini udah retract juga dari dalam. Lalu di sini juga sudah ada talang air. Ini kayak gini, model bukanya dia yang tarik gini ya kalau untuk handle-nya. Lalu untuk bagian belakang nih ya, nih untuk di atas sudah ada spoiler, tapi setahu gue ini spoilernya tambahan karena aslinya yang tipe GL ini nggak ada. Dia emang, tapi kalau lampu yang di atas ini high mount lampnya emang udah ada bawaan. Lalu udah ada rear wiper. Nah ini belum ada defoggernya nih kalau untuk Swift ini. Lalu di sini ya emblem Swift ini tipe GL, dan di bagian bumper juga belum ada parking sensornya, apalagi kamera rear parkingnya ya. Nah ini untuk buka bagasi udah bisa dari belakang sini. Untuk bagasi, gue nggak bisa bilang luas sih, ini sempit dibanding pesaingnya. Dia ada ban serep juga. Oke, itu aja untuk bagian eksterior sekaligus bagasi. Sekarang kita bahas ke bagian interiornya. Oke, berarti untuk bagian interior di sisi pengemudi ini belum ada airbag juga. Dia belum, di kanan kiri juga emang belum ada airbagnya. Lalu di setir juga belum ada switch untuk audio. Nah ini kita lihat dulu deh tampilan speedometernya. Kalau dari sini sih kelihatan menarik. Terus udah ada suhu di luar, temperatur di luar seperti apa. Terus average-nya juga ada di sini 9,2 km per liternya. Ini untuk di bagian kanan sini, ini karena mungkin fitur yang di tipe GL ini masih dikit, jadi di sini tempat tombol ini masih kosong, jadi kayak dummy gitu. Karena emang belum ada defogger, belum ada fog lamp juga, jadi di sini pilihannya dikit. Di sini juga udah ada nih retract untuk spionnya, tapi belum bisa electric folding. Depan belakang udah ya pasti udah power window. Untuk posisi duduk ini cukup empuk sih, dia tebel juga. Kakinya ini agak mentok setir udah bisa diatur juga. Nah, tapi baru bisa dinaik turunin, belum bisa dimaju mundurin. Pion juga sudah day and night, jadi bisa diatur. Kalau dari sisi pengemudi seperti itu, ini jarak di headroomnya juga masih ada sejengkal, dan di legroomnya ini mepet banget sih kalau gue. Cuma ini posisi dashboardnya lumayan tinggi sama agak panjang ya, jadi untuk lihat ke depan gitu ujung moncongnya agak susah sih. Oke, berarti untuk yang ada di tengah sini ya, ini kisi-kisi AC berada di paling atas, head unit lalu di bawahnya, dan head unit ini sudah bisa Bluetooth audio, juga udah ada AUX dan juga udah USB. Jadi udah cukup lengkap, kalian nggak perlu ganti, juga udah mendukung lah. Tapi kalau emang mau pasang parking rear kamera parking itu perlu diganti karena ini belum support, dan emang belakang juga belum ada parking sensornya. Nah untuk di bawahnya lagi sudah ada panel AC yang masih putarannya seperti kompor, tapi ini nggak terlalu berisik ya, dia bunyinya udah senyap lah, maksudnya adem, nggak terlalu yang krek gitu. Lalu di bawahnya juga ini agak menjorok ke dalam. Dia sudah ada power outlet satu buah, di bawahnya lagi tempat untuk uang receh, dan di sini ada cup holder juga di depan sebelah sini, lalu di belakang sini juga tengah ada cup holder.
Dan di sini untuk panel untuk ininya persneling giginya bulat, dia cukup enak juga digenggam, jadi apa ya, nggak kekecilan, nggak kegedean. Di sini handbrake ya masih kayak konvensional, belum e-brake. Ini yang tadi belum ada udah ada vanity mirror tapi belum ada lampunya. Hand grip bagian pengemudi nggak ada, tapi di sisanya ada. Terus untuk lampu baca juga dia nggak ada di depan sini, dia berada di tengah. Jadi untuk depan dan belakang itu udah sepaket jadi satu aja, dapatnya satu. Nah di sini juga sudah ada untuk tempat box bawa barang-barang gitu, tapi dia belum soft opening, masih kasar gini. Dan untuk interior dashboard warnanya gelap ya, warna hitam gini. Dan di atas yang dari sini nih panel A, panel B dan panel C itu juga sampai plafon ini warnanya beda, dia lebih ke abu-abu. Lalu untuk bahan joknya masih fabric, dan ini perlu kalian perhatiin karena kalau fabric ini rawan kotor, dan apalagi kalau pemilik sebelumnya ngerawatnya kurang, itu ya kayak di sini nih masih ada noda-noda gitu. Itu agak susah sih ngilanginnya. Kalau mau tuh mending nyari yang emang udah disarungin atau udah di kulit, udah di jok kulit gitu loh. Cuma emang udah nggak ori lagi kalau jok kulit, jadi mending yang disarungin. Lalu untuk seat belt dia sudah bisa diatur, udah ada heat adjustmentnya juga. Menurut gua yang kurang ya tadi cuma bagian joknya aja belum ada heat adjustmentnya, jadi untuk melihat ke depan itu agak kurang. Nah sekarang coba kita lihat ke baris kedua nih. Ini kan banyak yang bilang Swift dan SX4 itu sempit untuk kabinnya. Emang sih bagian depan juga ini kelihatan banget sempit, nggak terlalu lega. Yang bagian pengemudi depan aja kalah sama ini. Tapi coba kita sekarang lihat bagian baris keduanya seperti apa. Ini kita sekarang udah di baris kedua. Untuk baris kedua memang gua akuin untuk headroomnya aja udah kerasa banget sempitnya. Lalu untuk di legroom itu ya lumayan sih, tapi emang sempit, bawah sini udah mentok. Tapi walaupun seperti itu, untuk jok dia tebel, jadi kerasa empuk ya. Mungkin emang mesti ada yang dikorbankan ya, mau empuk karena joknya tebel ya, tapi jadinya sempit. Nah untuk pocket dari jok depan ini cuma ada di sisi sebelah kiri, untuk yang belakang pengemudi tidak ada. Nah ini posisi duduknya cukup nyaman, tegak sih, tapi ini nggak bisa di reclining juga. Dan ini malah bisanya ya seperti yang gue tadi jelasin, dia bisa dilipat ke depan untuk mengoptimalkan bagasi, walaupun nggak jadi rata, tapi setidaknya kalau bawa barang yang cukup besar itu ya kalian bisa baris keduanya ditekuk kayak gitu aja. Terus untuk baris kedua udah ada child locknya juga, jadi untuk yang punya anak kecil udah aman juga, seperti itu. Untuk sektor mesin dia sudah menggunakan mesin K-Series yaitu K14B 1400 cc 95 PS dengan torsi maksimum sebesar 130 Nm. Nah untuk ruang engine bay-nya ini tertata rapi, dan untuk yang ini kondisinya ini lumayan bersih hitungannya. Dan Swift ini dia dicat sampai ke dalam untuk bagian engine bay-nya sewarna selaras dengan warna bodinya. Tapi di sini belum ada peredam. Cuma peredam itu bisa kalian tambahkan juga. Emang kalau bawaan itu lebih rapi, kalau tambahan biasanya ya ada yang rapi, ada yang berantakan juga. Peredam itu gunanya kadang untuk meredam panas juga, dan juga meredam suara dari mesinnya. Tapi ini suara masih halus. Posisi aki di sebelah situ, ini posisi mesin juga cukup tinggi. Untuk mesin kenapa menggunakan K-Series? Karena K-Series ini selain efisien dia juga bertenaga. Jadi itu alasannya Swift menggunakan K-Series. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Ini tadi itu semua yang bisa gue jabarin dari mobil Suzuki Swift ini. Memang untuk baris kedua dan bagasi nggak seluas para pesaingnya, dan memang mungkin orang-orang lebih banyak minat ke pesaingnya kayak Yaris, Mazda 2 dan juga Honda Jazz. Dan ini aja untuk harganya sekitaran 100 sampai 110, bisa gue bilang cukup jatuh. Tapi fiturnya emang kalau GL ini karena entry level nggak terlalu banyak, kayak airbag belum ada, cuma depan belakang udah disc brake, lalu head unit juga udah lumayan lengkap, ada Bluetooth audio. Tapi kalau untuk desain gue emang agak kurang suka sih. Cuma emang Swift ini biasanya dibilang sebagai Mini Cooper dari Jepang, makanya kadang banyak yang ngasih stiker kayak striping dari depan ke belakang kayak Mini Cooper, itu masih mending lah. Tapi sampai ada juga yang kadang nge-stikerin lampunya jadi bulat kayak biar model Mini Cooper, itu yang menurut gue agak berlebihan sih. Kalau ini di modif racing juga masih masuk. Dan kalau kalian mau nyari yang fiturnya cukup lengkap, kalian bisa cari yang tipe GX. Kalau enggak yang tipe sporty itu ada juga, dan memang banyak variannya, dan juga ada yang CKD sama CBU. Tapi gue baca-baca dan cari tahu emang untuk CBU dia lebih awet dan lebih disukai juga sama orang-orang. Jadi
Kayak ini GL ini setahu gue juga masih CBU dari Thailand kalau tidak salah. Kayak gitu, mungkin itu aja. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Ini kondisinya seperti apa yang tadi gua liatin ke kalian. Ini kalau kalian minat dengan unit yang ini, kalian bisa langsung cek aja ke Boy Automobilindo. Ntar gua kasih di sini IG-nya dan linknya di description. Kalian bisa langsung hubungi aja. Itu aja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.